Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neng Istiqomah Wardah Latifah. Saya adalah mahasiswi program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan membantu teman-teman dalam mempelajari salah satu materi matematika, yaitu tentang bentuk aljabar, di mana materi ini merupakan materi bab 3 di kelas 7 semester ganjil. Materi bentuk aljabar adalah salah satu materi yang memiliki peran tersendiri di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga materi ini adalah salah satu materi yang sangat penting untuk dipelajari. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita simak penjelasan tentang materi bentuk aljabar pada video berikut ini. Untuk memahami apa itu bentuk aljabar, terlebih dahulu kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Terdapat dua anak laki-laki bernama Al dan Jabar yang diketahui memiliki beberapa pensil, di mana Al memiliki 5 buah pensil, sehingga dapat dinyatakan langsung jumlahnya dengan angka 5. Sedangkan Jabar memiliki beberapa pensil di dalam kotak pensilnya dan 3 buah pensil di luar kotak pensilnya. Jumlah pensil Jabar di dalam kotak pensilnya belum diketahui, sehingga kita misalkan dengan X. Sedangkan 3 buah pensil di luarnya dapat kita langsung nyatakan dengan angka 3. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jumlah keseluruhan pensil Jabar dapat dinyatakan dalam bentuk X ditambah 3, di mana X menyatakan banyaknya pensil Jabar di dalam kotak pensil yang belum diketahui jumlahnya. Dalam matematika, bentuk X ditambah 3 ini dinamakan sebagai bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya, simak pengertian bentuk aljabar berikut ini. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Sehingga dari contoh di atas diketahui bahwa X merupakan suatu huruf tersebut karena X mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Terdapat 2 buah kardus dan 4 buah buku, di mana dalam setiap kardus berisi beberapa buku yang belum diketahui jumlahnya. Sehingga bentuk aljabar dari contoh soal nomor 1 ini adalah 2X ditambah 4. Kemudian, untuk soal yang kedua, diketahui terdapat 1 buah kardus persegi, 1 buah kardus persegi panjang, dan 2 buah buku. Sehingga, bentuk aljabar dari contoh yang kedua ini adalah X ditambah Y ditambah 2, di mana X menyatakan banyaknya buku di dalam kardus persegi, dan Y menyatakan banyaknya buku di dalam kardus persegi panjang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis suku pada bentuk aljabar. Suku pada bentuk aljabar dinyatakan sebagai bagian dari bentuk aljabar yang dinyatakan atau dipisahkan dengan tanda positif atau tanda negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama adalah 2X, disebut sebagai suku tunggal atau monomial karena hanya terdapat satu suku, yaitu 2X. Yang kedua, 2X ditambah 4 disebut sebagai suku 2 atau binomial karena terdapat 2 suku, yaitu 2X dan 4. Dan yang ketiga, disebut sebagai suku 3 atau trinomial karena terdapat 3 suku, yaitu X kuadrat, minus 3X, dan 14. Sedangkan yang terakhir disebut sebagai suku banyak atau polinomial karena sukunya lebih dari 3, yaitu 2X pangkat 3, minus 3X kuadrat, X, dan 5. Kemudian, pada bentuk aljabar juga terdapat unsur-unsur di dalamnya, di antaranya adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Pada contoh berikut, contoh variabelnya adalah X kuadrat dan X. Kemudian, ada koefisien. Koefisien adalah angka yang berada di depan atau di sebelah kiri variabel. Contoh koefisien pada contoh berikut adalah 2 dan 5. Dan yang terakhir adalah konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel atau berdiri sendiri.
Dan konstanta pada contoh berikut adalah 3. Contoh soal. Tentukan jenis suku, variabel, koefisien, dan konstanta pada bentuk aljabar berikut ini. Yang pertama adalah A kuadrat ditambah 3A. Jenis sukunya adalah jenis suku binomial, karena terdapat dua suku, yaitu A kuadrat dan 3A. Kemudian variabelnya ada 2, yaitu A kuadrat dan A. Koefisiennya juga ada 2, yaitu 1 dan 3. Dan konstantanya adalah 0 karena tidak tercantum di dalam soal. Kemudian yang kedua adalah 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat y ditambah xy dikurangi 4. Jenis sukunya adalah polinomial karena lebih dari 3 suku. Kemudian variabelnya ada 3, yaitu x pangkat 3, x kuadrat y, dan xy. Kemudian koefisiennya juga terdapat 3, yaitu 3, min 2, dan 1. Dan yang terakhir adalah konstanta. Konstantanya adalah minus 4. Selanjutnya, ada yang disebut sebagai suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh, 4x dan minus 2x. Kemudian, x kuadrat dan 3x kuadrat. Dan yang ketiga, 3xy dan 5xy. Kemudian, untuk suku tak sejenis adalah suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contoh, x pangkat 3 dan 3x kuadrat, 2x dan 2y, dan yang terakhir x pangkat 3 dan y pangkat 3. Operasi hitung bentuk aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Catatan: penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku sejenis atau variabelnya sama. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari variabel sejenis atau sama. Contoh, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2x kuadrat ditambah 4x. Caranya adalah dengan mengelompokkan suku yang memiliki variabel yang sama, yaitu 3x kuadrat dengan 2x kuadrat dan min 6x dengan 4x, sehingga hasilnya 3 ditambah x kuadrat ditambah min 6 ditambah 4x. Dan hasilnya adalah 5x kuadrat dikurangi 2x. Selanjutnya adalah contoh 2. Tentukanlah hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut. 6x dikurangi 5y dikurangi 2z dan min 8x ditambah 6y ditambah 9z. Dan yang kedua, 5x dikurangi 3y ditambah 7 dari 5y dikurangi 3x dikurangi 4. Penyelesaiannya adalah untuk poin A, 6x dikurangi 5y dikurangi 2z ditambah minus 8x ditambah 6y ditambah 9z itu sama dengan 6x dikurangi 5y dikurangi 2z dikurangi 8x ditambah 6y dan ditambah 9z. Kemudian kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya, yaitu x dengan x, y dengan y, dan z dengan z, yaitu 6x dikurangi 8x, min 5y ditambah 6y, dan min 2z ditambah 9z. Kemudian kita jumlahkan dan kurangkan sesuai dengan variabelnya, yaitu 6 dikurangi 8x ditambah min 5 ditambah 6y dan min 2 ditambah 9z, sehingga nanti hasilnya diperoleh 6 dikurangi 8 adalah min 2x, kemudian min 5 ditambah 6y sama dengan y, dan min 2 ditambah 9z sama dengan 7z, sehingga hasilnya adalah min 2x tambah y ditambah 7z. Kemudian untuk poin B, kita lakukan hal yang sama seperti poin A, yaitu menguraikan hasil pengurangannya, sehingga diperoleh
5Y dikurangi 3X dikurangi 4 dikurangi 5X ditambah 3Y. Kemudian kita kelompokkan sesuai dengan variabelnya, yaitu Y dengan Y, X dengan X, dan konstanta dengan konstanta. Sehingga diperoleh 5Y ditambah 3Y dikurangi 3X dikurangi 5X dikurangi 4 dan dikurangi 7. Kemudian kita operasikan sesuai dengan variabelnya, yaitu 5 ditambah 3Y, kemudian ditambah min 3 dikurangi 5X, dan ditambah min 4 dikurangi 7. Sehingga hasilnya diperoleh 8Y dikurangi 8X dikurangi 11. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.